الحمد Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'atina a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Para jemaah salat hari raya Idul Fitri, Ustaz Abdul Somad menyampaikan bahwa khutbah ini, hari raya ini lebih baik daripada sholat sunat 2 rakaat, yaitu sholat sunat hari raya tadi yang kita laksanakan. Oleh sebab itu, kepada hadirin wal hadirat sekalian, sebelum selesai khutbah hari raya Fitri ini, Bapak dan Ibu tidak dibenarkan untuk pulang. Dan termasuk Bapak dan Ibu kalau pulang sholat hari raya Idul Fitrinya tidak sah, karena sholat dan khutbah itu adalah bersamaan atau sama-sama rukun dalam sholat hari raya Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak dan Ibu sekalian, jemaah sholat Idul Fitri, bahwa kita telah melaksanakan sebulan penuh puasa Ramadan. Oleh sebab itu, pada hari ini kita memasuki hari raya Idul Fitri dengan pengertian bahwa kita telah ditinggalkan puasa Ramadan. Sebulan penuh kita di bulan puasa Ramadan itu melaksanakan ibadah puasa dengan ikhlas dan khusyuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa siapa yang melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh dengan yakin dan ikhlas, insya Allah mudah-mudahan dosanya yang telah lampau diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang melaksanakan sholat sunat, yaitu sholat sunat, tarawih dan witir dan sebagainya, maka Allah juga menghapuskan dosa yang telah lampau. Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita setiap saat dan waktu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, kemauan, keinginan, serta di antara kita Bapak dan Ibu tidak dapat hadir ikut melaksanakan sholat Idul Fitri pada tahun ini. Mungkin karena sakit, mungkin karena berhalangan, mungkin tidak bisa pulang dari merantau, mungkin tidak cukup ongkosnya untuk pulang. Mungkin ada di antara suami ibu yang tidak bisa ikut sholat hari raya tahun ini, mungkin telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin orang tua kita ada di antara yang tidak ikut sholat hari raya Idul Fitri tahun ini. Mungkin istri kita, mungkin suami kita
mungkin anak-anak kita tidak dapat sholat hari raya Idul Fitri pada tahun ini. Bapak dan Ibu, sholat hari raya Idul Fitri atau hari raya ini adalah hari raya saling maaf memaafkan di antara satu dengan yang lain. Di bulan puasa kita telah melaksanakan hubungan dengan Allah. Pada hari ini kita dianjurkan untuk saling maaf memaafkan. Bapak dan Ibu sekalian, kalau masih ada seteru kita tak cakapan SKT, seluruh amal ibadah kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk sholat tarawih, termasuk tadarus, termasuk puasa ini. Seluruh amal ibadah kita akan ditolak oleh Allah. Kalau masih ada kawan kita tak cakapan, tak teguran di atas permukaan bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita berangkat sholat hari raya ini atau sesudah pulang nantinya, kalau masih ada orang tua kita, mari kita meminta maaf kepada orang tua kita. Kalau sudah meninggal orang tua kita, kata Rasulullah SAW, kalau sudah meninggal orang tua kita, bertanya sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau sudah meninggal orang tua kami, apa yang kami lakukan? Tandanya kami berbakti kepada orang tua kami. Rasulullah menjawab, yang pertama sekali Bapak dan Ibu, doakan orang tua kita supaya lapang dalam kubur, dijauhkan dari siksa, dan nanti insya Allah dimasukkan ke dalam surga Jannatul Na'im bersama kita. Yang kedua, kata Rasulullah, teruskan kebaikannya, kebiasaan dia, mana yang rajin dia sholat wajib atau sholat sunat, diteruskan. Yang ketiga, tandanya kita berbakti kepada orang tua, hubungkan silaturahmi kepada orang tua kita. Yang keempat, tandanya kita berbakti kepada orang tua kita, semakin kompak kita seluruh keluarga yang telah orang tuanya yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak dan Ibu, jamaah salat hari Idul Fitri, setelah selesai bulan suci Ramadan ini, kita yang hadir ini dibagi 3 golongan manusia. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita perhatikan, mari kita simak. Yang bercerita tolong ditunda, nanti habis selesai khutbah ini baru dilanjutkan ceritanya. Seulang kembali, Bapak dan Ibu sekalian, setelah selesai Ramadan ini, manusia dibagi 3 golongan. Bapak dan Ibu tepuk dada, tanya iman, di golongan manakah kita? Yang pertama, golongan yang pertama manusia, sebelum masuk Ramadan dia rajin berjamaah ke masjid ini. Waktu puasa pun dia rajin berjamaah. Setelah selesai nanti puasa Ramadan, dia tetap rajin berjamaah ke masjid ini. Yang kedua, orang itu rajin puasa. Habis waktu sebelum puasa dia rajin puasa. Setelah puasa, waktu puasa bulan Ramadan juga rajin dia puasa. Habis selesai puasa nanti juga rajin dia puasa sunat Senin Kamis. Dan puasa 6 hari di bulan Syawal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang puasa 6 hari di bulan Syawal, itu kata Rasulullah dianggaplah dia puasa 1 tahun. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum puasa dia adalah orang yang rajin
rajin sholat sunat wudu, sholat sunat tahajud, sholat sunat taubat, sholat witir dan sebagainya. Waktu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj, didengar Rasulullah lah, yaitu sholat Bilal bin Rabah di sorga. Begitu selesai Nabi Muhammad Isra Mi'raj, dia pun turun ke dunia, ke bumi, dan jumpa dengan Bilal bin Rabah. Wahai Bilal bin Rabah, sholat kau kudengar di sorga. Apakah amalan kau yang luar biasa? Bilal bin Rabah menjawab, asal batal wudukku, aku berwuduk dan sholat sunat wuduk. Itulah yang sering kuamalkan. Sebab itu Bilal bin Rabah, selopnya bapak ibu sudah sampai di sorga, apalagi nanti dirinya. Demikian juga bapak dan ibu yang saya sampaikan tadi. Waktu sebelum puasa dia adalah rajin membaca Al-Quran. Sesudah masuk puasa lebih rajin lagi. Sesudah selesai puasa pun dia tetap rajin membaca Al-Quran. Karena bapak dan ibu, membaca Al-Quran ini sama dengan berkomunikasi, berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkaulah kami menyembah dan kepada Engkaulah kami minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Oleh sebab itu bapak dan ibu, apapun masalah kita, karena dalam hidup ini tidak lepas dari masalah. Ustadz ada masalah, najir masjid ada masalah, oma ada masalah, ayah ada masalah, anak ada masalah. Masalah apapun yang kita hadapi di dunia ini, baik pekerjaan dan hubungan silaturahmi, yaitu kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta petunjuk. Sebagai contoh, kita punya sawit kehilangan selalu, yaitu sawit kita. Seminggu yang lewat ada ibu-ibu datang ke rumah. Setiap minggu hilang sawit Tuhan. Oleh sebab itu saya minta tolong doa kepada Tuhan supaya sawitku jangan hilang. Saya sampaikan Bapak Ibu supaya jangan hilang sawit kita. Kita baca ayat kursi, Allahu la ilaha illallah. Niat kita membaca ayat kursi ini mengkelilingi kebun sawit kita supaya jangan hilang dan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga Bapak dan Ibu mungkin ada anak gadisnya di luar kota, di Malaysia dan sebagainya. Maaf Bapak dan Ibu, barusan terjadi anak kunting saga, terjadi yang tidak diingini karena kurang dipagar oleh Allah. Oleh sebab itu kepada Bapak dan Ibu, kepada anak gadis kita yang kuliah, yang merantau di Malaysia, di Pekanbaru, entah dimanapun berada, kita baca ayat kursi mau tidur, kita niatkan mengkelilingi anak kita atau kebun sawit kita dan sebagainya, barang-barang kita yang sanksi kita kehilangan, mudah-mudahan dipagar, diserahkan kepada Allah. Dan yakin kita Bapak dan Ibu bahwa anak gadis kita, bahwa istri kita, bahwa suami kita, harta itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri kita ini juga termasuk adalah punya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kita sebagai amanah. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, diri kita ini mari kita jaga, karena ini adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dijaga? Tolong jaga kesehatan diri kita, terutama Bapak dan Ibu sekalian, yaitu dijaga di dalam diri kita ini Bapak dan Ibu ada tiga benda yang diberikan oleh Allah. Yang pertama sekali jasmani, yang kedua rohani, yang ketiga hati. Ini amanah daripada Allah. Mari kita jaga jasmani kita ini, mari kita jaga rohani. Siapa yang apa? Bagaimana caranya jasmani kita supaya sehat? 4 sehat, 5 penyesuaian. Dulu kata orang 4 sehat 5 sempurna.
Sekarang jangan lagi dipakai itu Bapak dan Ibu. 4 sehat 5 penyesuaian. Kalau tak bisa kita makan daging kambing, jangan dimakan. Mungkin kita darah tinggi. Kalau kita tidak bisa minum susu, jangan diminum. Mungkin menaik darah tingginya. Jadi makan seluruh makanan, tapi sikit-sikit mana yang kurang pas, jangan dilanjutkan. Jaga dan Ibu jasmani. Bagaimana supaya sehat rohani kita? Pada pagi hari ini adalah obat supaya sehat rohani kita. Khutbah yang saya sampaikan supaya Ibu sehat rohani. Siapa yang penyakit rohani Bapak Ibu? Bapak Ibu lihat di jalan-jalan membawa tas, pergi sana pergi ke sini, tak sampai ke tujuan. Itu penyakit rohani karena kurang ilmu agama, kurang mendengarkan tausiah, kurang wirid. Yang ketiga yaitu hati kita Bapak Ibu sekalian. Mari kita perbaiki hati kita. Apa hati ini? Banyak penyakit hati Bapak Ibu. Satu di antaranya sombong. Ini penyakit hati. Wala tamsi fil ardi marhan. Janganlah kamu sombong berjalan di muka bumi ini. Apa penyebab sombong? Mungkin karena kaya bisa sombong. Mungkin karena berpangkat bisa sombong. Tidak mau menerima pendapat orang lain pun bisa sombong. Dianggapnya bahwa sholat tarawih itu hanya 23 rakaat yang sah, 11 dianggapnya tidak sah. Muhammadiyah mengatakan bahwa organisasi pendapat orang itu yang paling benar. Al-Wasiyah pendapatnya saja yang benar. UNU pendapatnya saja yang benar. Jadi semua benar. NU benar, Al-Wasiyah benar, Muhammadiyah benar. Cuma kita letaknya di mana? Kalau kita Muhammadiyah, ikuti Muhammadiyah. Bulan puasa ikuti Muhammadiyah, hari raya ikuti Muhammadiyah. Jangan pula puasa diikuti NU, hari raya diikuti Muhammadiyah. Jadi itulah orang yang sombong. Termasuk istri yang sombong, tidak mau menerima pendapat suami. Termasuk suami sombong karena tidak mau menerima pendapat istri. Termasuk anak yang sombong, tidak mau meminta pendapat kepada orang tua. Termasuk tetangga yang sombong, membawa durian, disengajanya, dijinjing-jinjingnya, dipikul-pikulnya durian ini di depan rumah kita. Anak-anaknya makan paha ayam di teras rumahnya. Ini termasuk juga tetangga yang sombong. Wala tamsi fil ardi marahan. Janganlah kamu sombong berjalan di muka bumi ini, merasa lebih hebat dari orang lain, merasa lebih paten dari orang lain, merasa tidak berdosa, merasa ibadahnya yang paling sempurna. Itulah penyakit hati. Sombong ini adalah anak buah iblis, anak buah setan. Pada hari ini Bapak dan Ibu sekalian menjerit iblis bos. Tolong kata bos iblis. Berkumpul semua anak buah iblis, setan-setan kumpul semua. Bos, apa yang bos susahkan, kata setan. Yaitu yang kususahkan pada hari Aidilfitri ini, semua orang ini bersih dosanya. Tak berdosa orang ini, jadi susah aku. Bagaimana kamu buat supaya orang si dua-dua ini banyak dosa kembali? Itu beres itu, kami ngurus itu karena anak buah iblis. Itu kan sudah ada hagap di gunting saga. Suruh saja orang tukang hagap pakai rok pendek, baju di sana, minum tua, mandi sungai, berpasanganlah dia suami orang dengan istri orang. Suruh begitu kata bos iblis. Yaitu makan kue supaya dirasakannya, dilezatkan, dienakkan kue hari raya. Sehingga Bapak Ibu makan kue hari raya ini enak saja. Semua masuk
sirup ini masuk, cendol ini masuk, dodol ini masuk, dilejatkan oleh iblis setan perasaan kita supaya balik kita berdosa. Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya sampaikan tadi yaitu kelompok manusia setelah puasa, yaitu baik dia sebelum puasa dan waktu puasa lebih baik, habis selesai puasa pun nanti dia lebih baik juga. Sebelum puasa rajin ke masjid berjamaah, waktu puasa rajin ke masjid berjamaah, sesudah puasa nanti rajin juga sholat berjamaah. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita perhatikan besok. Apa tanda terima puasa kita ini Bapak dan Ibu? Tanda puasa ini diterima oleh Allah, berubah kita, berubah lebih baik, lebih rajin ke masjid. Suami, tengok perhatikan ibu, suami ibu, kalau makin baik berarti puasa suami ibu diterima. Pak, kalau istri bapak makin parah perepetnya, ini tanda puasanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kelompok yang kedua, begitu masuk puasa Ramadan rajin dia puasa, rajin sholat tarawih, rajin bersedekah, rajin baca Al-Quran. Habis puasa sembahyang pun tidak dia lagi. Apalagi bersedekah, tak bersedekah lagi Bapak dan Ibu. Yang ketiga, golongan yang ketiga, sama saja, sebelum puasa pun dia tak sholat, sesudah waktu puasa pun tak sholat, habis puasa pun tak sholat. Yaitu bahkan di bulan rata dibuatnya, puasa sama tak puasa, tetap makan, tak ada tandanya di bulan puasa. Itulah kelompok yang ketiga Bapak dan Ibu sekalian. Oleh sebab itu, marilah kita tingkatkan ibadah kita habis selesai puasa ini. Sebagaimana ayat Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana umat-umat yang telah lampau, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu habis selesai Ramadan ini mengantarkan kita, menjadikan kita, membuat kita la'allakum tattaqun, semakin bertakwa kepada Allah. Siapa orang yang bertakwa itu? Yaitu orang yang hati-hati bicara, hati-hati berjalan, hati-hati melangkah. Itulah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu Bapak dan Ibu, takwa itu ada 4 huruf, ta, qaf, waw, dan ya. Siapa orang bertakwa itu? Yaitu tawadu. Itulah orang yang bertakwa. Tawadu merendahkan hati kepada Allah, merendahkan hati kepada suami, istri. Istri merendahkan hati kepada suami, suami merendahkan hati kepada istri. Tetangga, ibu-ibu merendahkan hati. Jangan gara-gara cangkul, jangan gara-gara penyapu, jangan gara-gara kain pel. Bapak dan Ibu, yaitu berkelahi dengan tetangga. Pernah sebuah cerita ibu-ibu, yaitu berkelahi gara-gara ayam. Ibu sebelah itu memelihara ayam. Ayam itu datang ke rumah ibu tuh, merepet dia, ibu, oh ini tengok tai ayam ibu ke teras, sementara telur ayam sama ibu. Padahal jangan begitu ibu-ibu. Kalau ada ayam berak di teras ibu, salam yang punya ayam, assalamualaikum bu, waalaikumsalam, terima kasih ibu punya ayam dan telah berak di terasku. Untung gara-gara berak ayam ibu di terasku sehingga aku membersihkan teras. Kalau tidak belum tentu aku membersihkan. Karena aku ingat hadis an-nadafatu minal iman. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina. Bapak dan Ibu, Allah sangat cinta kepada orang yang selalu suci bersih dan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua huruf qaf, orang yang bertakwa itu yaitu qanaah, selalu menerima apa adanya sambil berusaha dan berdoa. Takwa, orang yang bertakwa itu adalah orang yang wara, artinya dana-dana, uang-uang yang tak jelas tak mau dia, itulah orang bertakwa. Sekarang ada lagi istilah uang kuping. Orang yang jual kereta didengarnya mau dapat bagian dia. Ini orang ini tidak warak. Yang terakhir takwa ya. Orang yang bertakwa ini selalu yakin kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, meninggal suami kita yakin kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu datang dari Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang penyakit kepada kita adalah izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banjir, keadaan banjir di sana sini, itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir saya sampaikan khutbah yang singkat ini, Hari Raya Idul Fitri ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian, marilah kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, dan mari kita perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Yuribat alaihimul jillatu ainama sukiku illa bihallah al-nas. Ditimpakan atas mereka kehinaan, kecelakaan dimanapun mereka berada, kecuali memperbaiki hubungannya dengan Allah dan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sepaten-paten manusia melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, dan mau dia menyuruh orang melakukan kebaikan dan melarang orang melakukan yang salah. Demikianlah khutbah singkat ini yang dapat saya sampaikan. Mari kita selalu mohon minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada sesama manusia. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma qul muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa mu'minat. Ya Allah, ya Tuhan kami, sampaikanlah umur kami ya Allah ke bulan puasa yang akan datang ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.